Puji nama Tuhan, adik-adik kelas besar yang dikasihi oleh Tuhan, kalian sudah mengikuti pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Bila firman Tuhan pagi hari ini yang kalian terima boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan kami rindu pagi hari ini menerima berkat kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kehidupan kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kelas besar yang dikasihi oleh Tuhan, kakak percaya kalian masih semangat mengiring melayani akan Tuhan walaupun masih lewat online, masih lewat YouTube atau FB yang kalian lihat pada pagi hari ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan untuk tetap ingat dan menguduskan hari Sabat atau menyembah memuji nama Tuhan di hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kakak akan berikan judul kebenaran firman Tuhan, pola hidup umat Tuhan. Sekali lagi, pola hidup umat Tuhan. Nanti kalian boleh baca Kejadian, kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 25. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 25. Pagi hari ini kakak tidak membacakan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25, terlalu panjang. Nah, tapi kita akan melihat bagaimana bersama-sama pola hidup umat Tuhan. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Adik-adik boleh membuka Alkitab masing-masing di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan menjelaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kerinduan kakak kita bersama-sama sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Karena kelas besar ini bukan lagi kelas anak-anak yang masih usia 5 sampai 6 tahun, tidak. Tetapi sudah beranjak remaja, sudah tahu, sudah bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, adik-adik kelas besar yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semuanya, dalam 2 Korintus di sana Rasul Paulus menjelaskan kepada suratnya di jemaat di Korintus menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan saya percaya sampai hari ini saya dan teman-teman adik-adik semua adalah sudah ada di dalam Kristus. Yang ada namanya di dalam Kristus berarti memiliki pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mengenal Tuhan tidak setengah-setengah. Bukan karena kata orang lain, bukan karena kata si A dan si B, tetapi sudah mulai mengenal, sudah mulai mengerti bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana pola hidup umat Tuhan yang patut dihidupi. Kalau kita melihat seorang penjahit pakaian, sebelum dia menjahit, adik-adik, maka mereka akan membuat satu pola, bentuknya seperti apa, atau dia mau merancang seperti apa, dan mau jadi seperti apa. Nah sama dengan kehidupan kita, bagaimana atau apa caranya umat Tuhan yang patut dihidupi? Bagaimana pola hidup umat Tuhan yang patut kita hidupi? Yang pertama adalah belajar menerima keputusan Tuhan. Belajar menerima keputusan Tuhan. Apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama, kita belajar menerimanya. Kita melihat kembali di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Kejadian pasal yang ke-26.
Kejadian pasalnya yang ke-26, kita akan melihat ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi adik-adik semuanya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini merupakan satu keputusan Tuhan. Satu keputusan Tuhan kepada Ishak untuk tinggal di negeri orang lain. Bukan sesuatu yang mudah untuk menerima keputusan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan satu keputusan dalam kehidupan kita, kita harus bisa menerimanya. Kita harus bisa menerima keputusan tersebut. Di rumah kita punya orang tua yang memiliki satu keputusan seperti ini A dan B dan Z. Mungkin bagi kita, saya kan udah enggak anak kecil lagi. Saya enggak mau terima keputusan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan pola hidup umat Tuhan yang patut dihidupi adalah belajar menerima keputusan Tuhan. Belajar menerima keputusan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama, dalam kehidupan adik-adik semuanya, kita harus bisa belajar menerimanya. Menerimanya, ya, belajar menerima keputusan. Yang berikutnya, mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena Tuhan dapat dipercaya. Mungkin di dunia ini gak ada lagi yang bisa kita percaya. Orang yang ada di sekitar kita pun mungkin sudah gak dapat kita percaya. Tetapi mengapa kita harus bisa menerima keputusan Tuhan? Karena Tuhan dapat dipercaya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Firman-Nya iya dan amin. Dengan kata lain, keputusan Tuhan dia dapat dipercaya. Oleh karena itu percayalah, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita di dunia ini hanya nama Yesus, tidak ada nama yang lain. Yang berikutnya, mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena Tuhan pasti tepati janjinya. Karena Tuhan pasti menepati janjinya. Di dunia ini banyak orang yang berjanji, tapi mungkin besok sudah lupa. Seperti dagu dunia mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Dan Tuhan selalu tepati janjinya, tepat pada waktunya. Oleh karena itu percayalah bahwa satu-satunya juru selamat hanya nama Yesus dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Karena keputusan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita bersama-sama. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang ada di kerinduan hidup kita belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita bersama-sama itu adalah yang terbaik. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan untuk masa depan kita. Oleh karena itu keputusan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, sudah beranjak remaja mau menjadi orang yang dewasa. Ketika kalian mengambil satu keputusan, libatkan Tuhan. Ketika kalian mengambil satu jalan untuk kemana masa depan di kemudian hari, libatkan Tuhan terlebih dahulu. Karena janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, bagaimana pola hidup umat Tuhan yang patut dihidupi.
Ya, yang pertama adalah belajar menerima keputusan Tuhan. Yang kedua, belajar menerapkan keputusan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan satu keputusan, bukan hanya dibaca, bukan hanya dilihat dan didengar, tapi belajar menerapkannya, belajar melakukannya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dengan kata lain, bukan hanya menerima, tetapi melakukan, menerapkan keputusan tersebut. Karena keputusan Tuhan bagi umat-umatnya tidak akan pernah salah. Karena Yesus Kristus tahu apa yang menjadi rema, apa yang menjadi kekuatan bagi kehidupan adik-adik bersama. Jadi ketika ada satu keputusan, bukan hanya didengar, tapi belajar menerapkan keputusan tersebut. Ketiga, belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Kita melihat Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Selain menerima, menerapkan, yang ketiga adalah belajar membangun keintiman, keakraban dengan Tuhan. Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Di sana dijelaskan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Selain menerima keputusan Tuhan, selain menerapkan keputusan Tuhan, yang ketiga belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Belajar membangun mezbah secara pribadi kepada Tuhan. Ingat, hidup kita tanpa Yesus semuanya sia-sia. Mungkin kalian berkata, orang tuaku punya segalanya, aku bisa melakukan segalanya. Satu hal yang kakak terapkan pada pagi hari ini, tanpa ada keintiman dengan Tuhan, tanpa membangun sebuah mezbah kepada Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Oleh karena itu adik-adik kelas besar dikasih oleh Tuhan, belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi kehidupan kita. Keintiman seperti apa? Yaitu belajar beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan memiliki satu pola hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Karena Tuhan sumber segalanya bagi kita. Kenapa kita membangun sebuah mezbah kepada Tuhan? Karena Tuhan sumber segalanya. Ya, Tuhan sumber segalanya. Kalau kita pergi ke toko A, mungkin hanya ada beberapa item barang yang kita cari. Kita harus mencari ke toko yang lain. Tetapi ketika kita membangun sebuah keintiman kepada Tuhan, Dia adalah sumber segalanya yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Yang berikutnya, mengapa harus intim dengan Tuhan? Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang lemah. Hidup tanpa Tuhan tidak ada artinya. Kita bisa sakit, kita bisa cemas, kita bisa khawatir. Tapi orang yang selalu membangun mezbah keintiman di hadapan Tuhan, pasti ada kekuatan yang baru. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tadi dalam kitab Korintus berkata, kalau engkau ada di dalam aku, engkau menjadi ciptaan baru. Kita adalah ciptaan barunya Tuhan. Juru selamat satu-satunya pribadi yang mengerti memahami kondisi hidup kita, hidup kalian, hanya satu, Yesus Kristus. Orang tua tidak bisa melihat menjaga kita 24 jam, tapi Yesus Kristus, Tuhan yang engkau sembah, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia genggam hidupmu asalkan engkau mau dekat dengan Tuhan dan membangun sebuah keintiman kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Roma pasalnya yang ke-12. Kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-12.
Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Saya baca dari ayat yang pertama, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya percaya kelas besar ini bukan lagi seperti kanak-kanak yang harus dituntun kanan kiri amuka belakang, tetapi kalian sudah beranjak remaja, tahu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak manusia dan mana kehendak sendiri. Puji nama Tuhan, bela kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi rema bagi kehidupan kita. Tetap semangat di masa-masa pandemi. Ingat satu hal, Tuhanmu gak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia sanggup menopang hidup kita. Kita akhiri ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, ambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan di sepanjang minggu ini kita bisa lalui bersama kasih anugerah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami benar-benar Tuhan mengerti kehendak-Mu Bapa. Kami menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Perlengkapi adik-adik kami kelas besar di masa-masa remaja mereka. Tetap menerapkan dalam hidup mereka satu-satunya juru selamat adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi ini. Berikan kami pengharapan, kekuatan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Berkati sekolah masa depan adik-adik kami, berkati orang tua mereka, berkati sekolah pendidikan mereka, berkati bangsa negara kami, pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kami terima berkat kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.